Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Saya Dr. Sigit Setiawadi, SPOG. Siang ini saya akan menyampaikan tentang revolusi pola makan sehat. Nanti ada 3 outline-nya, yaitu masalah pola makan saat ini, revolusi pola makan sehat, dan tips sarapan super high protein. Masalah pola makan saat ini. Nah, mengapa sih perlu revolusi pola makan sehat? Bapak Ibu lihat gambarnya, itulah yang dilakukan oleh banyak orang saat ini. Sekarang kita lihat dulu bagaimana dengan pola makan Anda. Ya. Apakah Anda sering melakukan hal ini? Melewatkan sarapan, makan pada tengah malam, konsumsi karbohidrat tinggi, kurang konsumsi buah dan sayur, konsumsi lemak tinggi, goreng-gorengan itu. Ya, kalau Anda memiliki jawaban iya minimal 2, berarti pola makan Anda harus berevolusi. Revolusi pola makan sehat itu seperti ini, yaitu ada 3J ya tipnya. Jadwal, jumlah, dan jenis. Jadwalnya 3 kali makanan utama dan 2 kali camilan dengan jarak 3-4 jam antar waktu makan. Sedangkan jumlah dan jenisnya, untuk jumlahnya itu sarapan 30%, snack pagi 10%, makan siang 35%, snack malam 10%, dan snack sore ya jam 3-an gitu 10%, malam 15%. Jadi makan pagi seperti raja, makan siang seperti pangeran, dan makan malam seperti fakir. Sedangkan jenisnya itu harus terbagi seperti itu. Makanan pokok itu sepertiga, sayuran itu sepertiga, lauk pauk dan buah-buahan itu juga sepertiga. Nah, kira-kira dari 5 jadwal tadi itu makanan mana yang sering dilewatkan? Yang sarapan, ya. Fakta kebiasaan sarapan. Biasanya sarapan apa? Yang sarapan ini. Nah, tahukah Anda bahwa 44,6% remaja dan anak-anak melewatkan sarapan pagi? Jadi tidak sarapan pagi, akibatnya apa? Mereka kegemukan, sulit berkonsentrasi, mudah lelah dan lemas, menurunkan mood. Pentingnya sarapan itu meningkatkan konsentrasi dan fokus, menjaga energi sepanjang hari, membantu mengontrol berat badan Anda, dan tentunya disiplin waktu tadi itu ya, jadwal. Jenis makanan dalam satu piring itu yang pertama karbohidrat. Ini sumber energi terbaik selain protein dan lemak. Jadi Bapak Ibu perlu memilih karbohidrat yang baik ya, seperti biji-bijian, gandum, nasi merah, jagung ya. Yang itu semua bagus untuk kesehatan kulit, dan Bapak Ibu perlu mengurangi jenis karbohidrat buruk seperti gula, kue, ya, permen dan lain-lain yang malah mengakibatkan kegemukan. Jadi karbohidrat baik itu seperti ini Bapak Ibu ya. Whole grain atau grain yang utuh, biasanya roti bentuknya coklat, warnanya oatmeal ya. Kemudian sayur-sayuran yang berupa itu sayuran hijau, buah gitu ya. Sedangkan karbohidrat yang buruk itu berupa biji-bijian yang sudah diolah seperti apa namanya? Eh, Nasi termasuk juga roti putih ya. Kemudian gula, sereal ya. Soda, candy atau permen, kue, itu semua karbohidrat buruk. Kalau protein, itu membantu pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Pilih sumber protein hewani atau kedelai yang memiliki daya cerna tinggi dan asam amino esensialnya lengkap ya untuk bisa memperoleh manfaat yang optimal dari protein. Jadi berapa kebutuhan protein Anda? Secara umum itu 60 gram protein ya untuk dewasa. Anak-anak 26 gram protein, ibu hamil 76 gram protein. Nah, makanan yang ketiga ya, yaitu lemak. Untuk sumber energi, kecerdasan otak, pembangun, dan pelindung organ dalam tubuh. Nah, pilih lemak tak jenuh ya, seperti minyak zaitun, kacang-kacangan ya, ikan dengan kaya omega 3 ya, minyak jagung ya. Dan Bapak Ibu perlu mengurangi asupan lemak jenuh ya, seperti daging-dagingan, mentega, margarin ya, kue, untuk mencegah obesitas dan mencegah
penyakit metabolik. Ini kalori games ya, dari 6 menu yang biasanya untuk sarapan ini mana yang proteinnya paling tinggi ya. Bubur ayam, nasi uduk, roti keju, sandwich telur, oatmeal buah, atau gado-gado. Nah, di situ bubur ayam 27,5, hampir separuh dari kebutuhan sehari. Itu kalau bubur ayamnya cukup gitu ya. Kemudian sandwich telur 15 gram, nasi uduk 12 gram, gado-gado 7 gram, roti keju 6 gram, oatmeal buah 6 gram. Jadi jauh dari batas protein yang dibutuhkan. Sekarang bagian yang ketiga, ya, tips sarapan super high protein. Jadi tipsnya itu super. Ya. S-nya itu simple, cukup menambah 2 sendok protein. Usia bisa cocok untuk semua usia, pas ya, kandungan nutrisinya lengkap. E-nya itu energi dengan nutrisi yang membuat energi terjaga sepanjang hari. R-nya ramah di kantong dan tentunya memudahkan rekrutmen yang pas untuk para IPO. Jadi pentingnya sarapan tinggi protein itu tubuh kenyang lebih lama ya, karena pembakaran protein itu lebih lama Bapak Ibu dibandingkan dengan karbohidrat dan lemak. Ya. Dan selera makan lebih terkontrol ya karena terjadi pengaktifan hormon oreksin. Tentang sarapan, jenis-jenisnya dan lain-lain, Bapak Ibu bisa melihatnya di video super sarapan. Ya. Jadi kebutuhan 26 atau 60 gram protein itu setara dengan 4-10 butir telur ayam atau 2-6 potong sedang daging sapi atau 3,5-7,5 gelas susu. Nah, Nutrilite High Protein bisa membantu memenuhi asupan protein dengan lebih praktis dan rendah kolesterol. Anda bisa, wah saya perlu banyak makan protein dengan daging, tapi di balik protein itu ada lemaknya, ada kolesterolnya. Jadi penting sekali Bapak Ibu memenuhi kebutuhan protein ya, yang diawali dengan sarapan. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di super sarapan atau sarapan super ya. Jadi analogikan tubuh kita itu seperti sebuah rumah ya, protein itu batu batanya untuk nyusun itu. Jadi kalau Bapak Ibu habis operasi, habis sunat, habis sakit itu sangat membutuhkan protein untuk menyempurnakan kembali rumah yang mungkin ada yang roboh dindingnya, rusak dan lain-lain. Jadi ini ada 4 varian high protein ya, ada yang coklat, ada yang berry, ada yang green tea, dan ada yang all plant ya. Kalau saya sendiri suka coklat ya. Sedangkan mertua saya suka green tea. Dan anak-anak suka berry. Jadi lucu, di meja makan tuh beda-beda warna proteinnya ya. Nah, ada kompetitor ya, banyak kompetitor ya. Ada yang mengandung pemanis buatan, ada yang mengandung BCAA untuk pembentukan otot sehingga kalau yang minum ibu-ibu ya bisa pating prongkol ototnya ya. Kemudian mengandung kedelai dengan BCAA yang rendah 0,9 ya, kita 0,1 anunya PDCAAS-nya ya. Kemudian ada juga yang digembal-gembalkan sebagai protein tapi sebetulnya satu saji mengandung cuma 5 gram protein. Padahal kebutuhan kita 60 gram protein sehari ya. Sehingga kalau menggunakan Nutrilite High Protein itu lengkap dengan 9 asam amino esensial yang tidak bisa diproduksi tubuh ya, berkualitas karena PDCAAS-nya 1 ya, itu protein digestif compare apa gitu ya. Sehingga mudah diserap tubuh. Dan tinggi protein, satu saji itu antara 13 sampai 17 gram protein tanpa perasa, tanpa pemanis dan tanpa pengawet buatan. Ketika saya ke Guangzhou untuk melihat pabrik Nutrilite di sana, dapat info bahwa di Cina ya itu kemasan proteinnya ada yang setengah kilo, tapi ada yang 5 kilogram. Dan yang paling laris Nutrilite-nya adalah protein. Oleh mereka itu dianggap sebagai obat dewa. Saya tidak overklaim Bapak Ibu ya, ini saya hanya menyebutkan anunya mereka gitu ya. Karena logikanya ya masuk akal. Kenapa? Karena semua penyakit itu pada akhirnya adalah menghancurkan tubuh kita. Apapun penyakitnya, itu pada akhirnya akan timbul kerusakan-kerusakan dari sel-sel kita. Nah, dengan adanya kita supply high protein, maka penyembuhan akan cepat sekali terjadi. Ya. Contohnya mereka yang
MAH atau gastritis gitu ya, diberi high protein luar biasa cepatnya. Kenapa? Karena MAH itu kan lukanya terus-menerus terjadi, luka kena makanan, luka kena asam dan lain-lain. Kalau tidak diimbangi dengan penyembuhan, akhirnya sulit. Tapi dengan high protein, minum suplai high protein, maka penyembuhan cepat terjadi dan tidak lagi tergerus lagi oleh perangsangan yang baru. Oke, Bapak Ibu, ini adalah all protein, all plant ya, yang hanya dari kedelai dan tanaman-tanaman yang lain. Jadi bagaimana? Anda siap untuk mulai mengkonsumsi high protein, mulai mengatur pola makan? Ya. Karena kesehatan itu bukanlah segala-galanya, Bapak Ibu, tetapi tanpa kesehatan, segala-galanya menjadi kurang berarti. Oke, salam sukses dari saya, Sigit Setiawadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.